Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini sungguh bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam acara sarapan rohani. Puji Tuhan, kita tahu kita sudah masuk di dalam bulan Desember, bulan yang identik dengan musim hujan ya. Bahkan kita tahu Situbondo tiap hari sudah hujan ya saudara, dan ini sangat dirindukan sebetulnya oleh para petani. Bagi petani musim hujan itu merupakan suatu berkat buat mereka karena tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam, pohon-pohon itu bisa tumbuh dengan subur, bahkan sampai di akhir musim hujan biasanya panen itu akan sangat melimpah buat mereka. Nah, saudara, hujan ini digambarkan sebagai berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan secara melimpah di dalam hidup kita. Dan bukan hanya bicara berkat secara materi saja atau secara jasmani, tetapi hujan ini juga digambarkan sebagai berkat-berkat rohani. Mari kita selidiki firman Tuhan pada pagi hari ini. Hujan apa saja yang Tuhan berikan buat kita, buat saya dan saudara. Yang pertama kita buka di dalam Keluaran 16 ayat 4. Dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah saudara, yang pertama Tuhan itu memberikan hujan roti. Seperti di ayat ini yang kita baca, ternyata roti itu dikaitkan dengan hujan. Nah hujan itu bicara tentang berkat-berkat yang dicurahkan dalam jumlah besar dari atas ya. Kalau sedikit itu bukan hujan namanya, gerimis ya, atau rintik-rintik gitu. Tapi kalau hujan itu selalu dalam jumlah besar. Dan roti itu adalah gambaran dari firman Tuhan, yaitu makanan rohani buat kita. Di Perjanjian Lama, bangsa Israel mendapat hujan roti dari surga yang disebut mana. Tetapi buat kita di Perjanjian Baru, Tuhan memberikan kita roti firman sebagai makanan yang mengenyangkan tubuh rohani kita. Saudara, kita di musim pandemi ini kita bisa merasakan ya, kalau kita mau cari firman Tuhan, kita bisa dapatkan dari berbagai sumber. Sekarang kita bisa lihat YouTube, kita bisa cari di Instagram, di Google, semuanya bisa kita cari ya dengan gampang. Itu menandakan bahwa saat ini Tuhan sedang memberikan firman itu begitu melimpah buat kehidupan anak-anak Tuhan. Dan yang kedua adalah hujan awal dan hujan akhir. Kita buka di dalam Ulangan 11 ayat 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Nah, dikatakan di Ulangan ini bahwa Tuhan akan memberikan hujan pada masanya, hujan awal dan hujan akhir. Nah, hujan pada awal musim itu bagi petani itu berguna untuk menyiapkan tanah supaya tanah itu siap untuk ditanami. Tetapi hujan pada akhir musim itu berguna untuk persiapan panen atau untuk musim menuai. Nah, saudara, ini bicara tentang gambaran rohani dari pencurahan Roh Kudus. Hujan awal sudah terjadi di loteng Yerusalem pada waktu Roh Kudus dicurahkan pertama kali di hari Pantekosta. Itu bisa saudara baca di dalam Kisah Para Rasul ya saudara. Tetapi hujan akhir adalah pencurahan Roh Kudus di zaman akhir sekarang ini, untuk mempersiapkan kita anak-anak Tuhan menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua.
Kita mau buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah saudara, ini Kisah Para Rasul ini menceritakan bagaimana murid-murid pada waktu itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya. Dan yang ayat-ayat yang kita baca ini adalah suatu nubuatan bahwa di akhir zaman ini Tuhan Yesus akan memberikan hujan berkat-Nya, yaitu hujan Roh Kudus buat setiap anak-anak Tuhan yang percaya di hari-hari yang terakhir ini. Dan pencurahan Roh Kudus itu semakin besar, semakin meluas dari pencurahan Roh Kudus yang pertama, ya. Kita sering dengar ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan nubuatan bahwa pencurahan Roh Kudus akan semakin bertambah-tambah di akhir zaman ini. Tuhan mencurahkan hujan berkat Roh Kudus, firman Tuhan itu untuk semua orang, ya. Kita buka di dalam Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan. Nah, kalau Tuhan mau mencurahkan hujan itu untuk semua orang. Kita tahu hujan itu turun dari langit, itu tidak pernah pilih-pilih, ya. Hujan turun di segala tempat, dicurahkan buat semua orang. Ada ayat yang mengatakan Tuhan menurunkan hujan untuk orang baik, orang yang tidak baik. Tuhan memberikan matahari untuk orang yang benar dan tidak benar. Nah, itu Tuhan ingin mencurahkan untuk semua orang, bahkan untuk kita juga. Tetapi yang kita perlu, seperti Hosea ini berkata, kita harus mau mengenal Tuhan. Karena kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Tuhan itu akan datang kepada kita, ya. Dikatakan akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim. Jadi kalau hujan pada akhir musim itu hujannya besar, ya. Jadi Tuhan ingin melimpahi kita, mencurahkan yang terbaik buat kita. Kita buka lagi di dalam Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan air ke tanah yang haus. Jadi kalau kita memiliki hati yang haus, hati kita itu merindukan kepenuhan dari Tuhan, Tuhan itu akan mencurahkan berkat-Nya. Tuhan itu akan memberikan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Kalau hati kita kering, Tuhan akan memberikan hujan yang lebat itu buat setiap kita. Mari kita buka di dalam Sakaria 10 ayat 1. Sakaria 10 ayat 1 berbunyi, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Puji Tuhan. Ayat ini berkata bahwa Tuhanlah pemberi hujan, ya. Hanya Tuhan yang memberikan hujan di perikopnya itu. Dan ayat ini bilang, mintalah hujan daripada Tuhan. Nah, saudara, apa yang sedang saudara rindukan hari-hari ini? Apakah saudara merindukan perkara-perkara rohani? Tuhan katakan mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Dan kita tahu hari ini, akhir zaman ini itu digambarkan sebagai musim semi, ya. Kita mau masuk kepada
kedatangan Tuhan Yesus dan dikatakan ini adalah akhir musim semi. Mintalah hujan. Nah, saudara, apa yang saudara perlukan hari-hari ini? Apakah saudara dan saya mungkin sedang mengalami masa-masa kekeringan, baik itu kekeringan secara jasmani ya, mungkin saudara membutuhkan sesuatu, ataupun kekeringan secara rohani ya. Nah, di sini kita perlu hujan. Kalau tanah kering, musim kering itu perlu hujan. Kita buka di dalam Yehezkiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Puji Tuhan. Katakan, aku Tuhan akan menurunkan hujan pada waktunya. Saudara, ayat ini bicara, saya mau memberikan sorotan kepada ayat ini, bahwa Tuhan itu akan menurunkan hujan pada waktunya. Apa yang dimaksudkan pada waktunya? Jadi hujan itu ada musimnya, bukan hujan itu seperti matahari ya yang terbit setiap pagi. Tetapi hujan ada musimnya, jadi ada musim hujan dan ada musim kemarau. Nah, hujan turun ada musimnya, berarti Tuhan itu memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, penghiburan dan berkatnya itu tepat pada waktu kita membutuhkan. Jadi hari ini saudara, apa yang saudara butuhkan, keperluan apa yang saudara bawa kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti akan memberikan berkatnya. Hujan berkatnya akan dicurahkan buat saudara dan saya pagi hari ini, tepat pada waktunya. Apa sesuai yang kita butuhkan, saudara. Ketika mungkin kita sedang sakit, Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan buat kita. Ketika kita sedang lemah, firman Tuhan dan Roh Kudus itu akan menopang dan menguatkan kita. Ketika kita takut dan khawatir mungkin dengan masa depan kita, Roh Kudus itu memberikan rasa tenang dan damai sejahtera. Nah, saudara, hari ini Tuhan Yesus rindu memberkati kita semua dengan roti firman dan hujan Roh Kudus. Dan mari saudara terus berusaha mencari Tuhan, terus berusaha mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, dan rindukan hujan Roh Kudus itu terjadi atas hidup kita, sehingga hati-hati yang kering, hati-hati yang gersang itu akan mengalami pemulihan dan kemenangan dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mintalah hujan. Tuhan Yesus akan memberkati saudara dan saya. Haleluya, amin.